Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Oke, pada hari ini bertemu lagi bersama saya dakwah online PCNU Jakarta Pusat. Saya Farhan Maksudi. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan dakwah online kita atau kajian online. Yang hari ini kita akan secara khusus menerangkan, kita mendengarkan penjelasan tentang memperkenalkan Islam Nusantara kepada generasi milenial. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Gus Ahmad Irfan Mufid. Selamat datang Gus. Beliau ini salah satu dosen di UIN Jakarta. Alhamdulillah beliau dosen dan juga beliau sehari-hari juga sebagai peneliti dan juga aktivis di beberapa generasi muda NU. Dan juga beliau kemarin menjadi pengurus dan sekarang masih menjadi pengurus di salah satu lembaga di PBNU. Dan pada hari ini beliau akan menerangkan tentang Islam Nusantara untuk generasi milenial. Kita tahu secara bersama Islam Nusantara ini salah satu gagasan atau ide yang dicetuskan pada muktamar di Jombang 2015 yang lalu. Namun pada prakteknya banyak sekali kritikan, cibiran dan juga ucapan-ucapan pedas untuk Islam Nusantara ini. Oleh karena itu secara khusus talkshow pada hari ini tentang Islam Nusantara untuk generasi milenial kita datangkan dari dosen UIN Jakarta, dan juga secara khusus materi Islam Nusantara kita akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama dari dosen UIN Jakarta, nanti berikutnya kita akan dari salah satu dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam di Jakarta juga akan kita hadirkan. Oke, sebelum kita masuk, kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan secara bersama bagaimana pemaparan tentang Islam Nusantara untuk generasi milenial. Kepada Gus Ahmad Irfan Mufid kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Islam Nusantara yang diperkenalkan ini terutama oleh tokoh-tokoh NU pada Muktamar ke-33 di Jombang pada tahun 2015 itu hanya ingin mengokohkan, meneguhkan kembali bahwa Islam di Nusantara atau di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Jadi sebenarnya walaupun sebelum dicetuskan ya pada Muktamar ke-33 di Jombang pada tahun 2015, Islam Nusantara itu sudah ada ya? Sudah berlangsung gagasan lama. Bahkan gagasan itu sudah lama, hanya tercetusnya baru di Muktamar Jombang, dirame-ramekannya atau digaungkannya, didengung-dengungkannya pada Muktamar Jombang, padahal sudah pada prakteknya Islam Nusantara sudah dijalankan sudah cukup lama. Berupa tradisi-tradisi keagamaan, berciri khaskan keindonesiaan itu sudah lama berlangsung. Tidak diragukan lagi sebenarnya apa yang dijalankan oleh umat Islam di Indonesia ini, tradisi keagamaannya itu adalah corak Islam Nusantara. Bahkan tradisi-tradisi seperti masyarakat di berbagai penjuru tanah air, dan itu ada kemiripan sebenarnya, mulai dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi bahkan, dan beberapa daerah lain, itu punya tradisi keagamaan yang sama. Terutama yang sangat identik itu kayak kita perhatikan di Pulau Sumatera itu, mayoritas masyarakatnya itu masih menjalankan tradisi berzanjian. Oh, berzanjian. Baik
Seperti yang ada di pesantren-pesantren Iya, tiap malam Jumat. oh ya, terutama pada event-event atau peristiwa-peristiwa kelahiran Iya. atau akikah, Betul, kemudian khitan, kemudian Acara keagamaan ya. walimatul urus, ya kan? Iya. Itu selalu ada tradisi orang membacakan salawat Nabi, membacakan berzanji. Yang paling kentara itu ketika saya pernah menemukan langsung di salah satu provinsi di Sumatera, itu di Jambi, menjelang pernikahan, menjelang walimah, itu orang masyarakatnya tuh punya tradisi membacakan berzanji. Bahkan di setiap, kita tidak bicara per kabupaten, tetapi bicaranya per RW, bahkan per RT itu punya kelompok pengajian berzanji malah. Dan bahkan ternyata di beberapa daerah lain di Sumatera seperti itu juga, di Sumatera Selatan, Palembang, Bengkulu, Lampung, sampai ke Medan itu seperti itu. Jadi praktek pelaksanaan agama, tradisi keagamaan yang berciri khaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah dilakukan sejak dari dulu. Bahkan kayak di Pulau Jawa, oke, kita tarik lagi, hanya memang penyajiannya saja berbeda, Iya. tetapi sama. Contoh misalnya, bahkan lebih sebelum anak itu lahir, ada tradisi masyarakat memperingati 40 hari. 40 hari. Bukan 40 hari, maaf. 4 bulan. 4 bulan. Itu ketika ruh ditiupkan. Pada bulan keempat itu ada tradisi orang untuk membaca khataman Quran. Teman Quran. Kemudian ada tradisi tingkepan 7 bulan. Nanti ada lagi ketika dia lahir, ya kan, mengakikahkan atau cukur rambut. Nanti seperti itu terus bahkan sampai akhir anak itu ada tradisi-tradisi yang dijalankan sampai dia besar, dia khitan, kemudian dia menikah, ya kan, ada dijalankan tradisi-tradisi itu dengan berbagai bentuknya yang berbeda, tetapi sama tujuannya, mendoakan sampai wafat pun. Sampai wafat. Nah, ini ada yang salah kaprah bahwa orang meninggal itu, nah ini persoalan keyakinan, kita sulit kalau ada persoalan keyakinan. Di tradisi di kalangan Nahdiyin atau kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang namanya orang ketika orang yang wafat, ya kan, seseorang wafat, maka kita ada tradisi di kalangan Nahdiyin Tahlilan 7 hari. melaksanakan tahlilan, iya. mulai dari hari ketiga sampai hari ke-7. Iya. Bahkan nanti terus nyambung 40 hari, 40, 100, 1000, haul. Itu hanya di Indonesia yang terjadi. Tetapi saya pernah berdiskusi dengan salah seorang mahasiswa saya yang berasal dari Turki. Dia mengatakan bahwa kalau di Turki seperti apa, saya bilang, karena memang tradisinya Sunni sebenarnya. Mereka mengatakan ada. Ketika orang yang wafat itu dibacakan doa, membacakan Yasin, tetapi hanya beda pelaksanaan bentuknya saja, yaitu mereka membacakan Yasin sebanyak 40 kali. Tetapi kan sama, mendoakan, mengirimkan doa. Ya. Nah itu yang saya sampaikan barusan adalah Secara tradisi ya. contoh-contoh tradisi-tradisi keagamaan yang berciri khaskan, ya kan, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita kenal dengan Islam Nusantara, yang tradisi-tradisi keagamaan yang bercorak Iya. Islam Indonesia. Itu sebenarnya ini hanya istilah. Jadi banyak orang salah kaprah ya. salah menafsirkan, salah menangkap, salah memahami. Makanya kita melihat, itulah mungkin Islam di Indonesia ini memiliki tingkat toleransi yang sangat tinggi gitu. Padahal kita memiliki 13.000 pulau, beragam suku, ya kan, beragam bahasa, Dan jutaan manusia. dan 246 juta manusia Indonesia. Ya. Dan boleh dibilang sangat minim konflik keagamaan. Kalaupun ada yang menamakan agama, itu hanya kelompok-kelompok kecil saja. Nah, Islam Nusantara ini menurut saya salah satunya yang membuat umat itu menjadi Bersatu. ya, dipersatukan atau merekatkan
apalagi ada event-event kegiatan itu merupakan silaturahmi gitu kan, yang sering adanya perkumpulan-perkumpulan, pertemuan-pertemuan, pengajian-pengajian, taklim-taklim ya kan, kajian-kajian kitab gitu. Dan itu memungkinkan kita terus bertemu, terus berkumpul, bersilaturahmi, saling mengenal satu sama lain, saling membagikan pengetahuan, saling membagikan ilmu, dan kemudian tradisi penghormatan kepada masyayikh, kepada para ulama, kepada para kiai-kiai. Dan inilah kalau menurut saya berkahnya buat umat Islam di Indonesia. Di Nusantara. Jadi Islam Nusantara ini hanya sekedar mengokohkan bahwa Islam Nusantara ini sudah ditanamkan oleh para ulama-ulama terdahulu, ya kan? Mulai dari nanti kita akan mengenal dari Aceh, kita akan kenal nanti Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Abdul Rauf Asingkil, kemudian ada itu di Sumatera, kemudian ada Abdus Samad Al-Palimbani di Palembang, ada Syekh Arsad Al-Banjari, kemudian Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, Syekh Ahmad Yasin, kemudian nanti kita ada kemudian mereka memiliki murid-murid, kemudian ada Syekh Nawawi Al-Bantani, nanti terus sanadnya sampai kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Hasbullah, dan para masyayikh NU gitu loh. Dan itu sebenarnya mereka lah para pendahulu-pendahulu kita, para ulama-ulama kita, masyayikh kita yang menancapkan, menanamkan Islam Nusantara di bumi Indonesia ini. Bumi Indonesia. Oke. Saya rasa itu saja sebentar pembukaan dari saya. Bagaimana pandangan Gus Mufid mengenai cara untuk memperkenalkan Islam Nusantara kepada generasi milenial? Kita pahami bersama ulama kita, presiden kita yang keempat, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, itu kan mengatakan kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang ada di Indonesia. Nah, kata-kata ini kan salah satunya menggugah kita untuk bagaimana kita berislam secara lebih dalam, bagaimana kita berislam untuk tetap mengedepankan rasa toleran kita, beragama kita dengan seluruh agama yang ada di Indonesia, yaitu mengedepankan kemanusiaan, bagaimana kita mengedepankan kehidupan kita. Nah, menurut pandangan Gus Mufid itu seperti apa? Oke, saya rasa saya setuju ya apa yang disampaikan oleh Gus Dur pada saat itu, bahwa kita ini adalah orang yang beragama Islam yang ada di Indonesia. Artinya maknanya yang saya tangkap di situ adalah orang Indonesia yang beragama Islam yang memiliki ciri khas, kekhasan, memiliki keunikan kalau menurut saya dibandingkan para penganut agama Islam di beberapa negara yang lain gitu loh. Jadi yang saya sebutkan di awal tadi seperti adanya tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang hanya ada di Indonesia gitu loh. Yang masih lengket dan ada gitu ya. Yang masih dijalankan bahkan turun-temurun puluhan tahun yang lalu. Jadi itu yang dimaksud bahwa jadi orang Islam yang ada di Indonesia ini adalah memang memiliki kekhasan, ciri khasan. Dan ini yang diteguhkan lewat yang sering disampaikan oleh para kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama, bahwa Islamnya Indonesia ini mengedepankan tasamuh, toleran, tawasud, moderat, dan tawazun seimbang. Jadi toleransi, keseimbangan, dan persamaan hak, ya kan, itu diakui meskipun orang yang berbeda agama sekalipun kita harus apresiasi, kita harus hargai paling tidak. Nah, ini yang ingin kita selalu ingin tekankan, bahwa ketika ini yang populer pada akhir-akhir ini ketika terjadinya konflik horizontal yang berkaitan dengan pilkada, akhirnya muncul yang akhirnya memunculkan lagi bahwa kita memang tidak bersaudara dalam hal keyakinan, tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Nah, ini yang dikutip dari Sayyidina Ali kan. Mungkin kita tidak bersaudara dalam iman, tetapi kita bersaudara dalam
Manusia. kemanusiaan. Nah itu maksudnya. Nah itu kan cocok. Jadi kita semua ini adalah makhluk Allah. Pada hakikatnya adalah makhluk Allah yang harus saling menghargai. Karena manusia itu kan pada prinsipnya memiliki fitrahnya masing-masing. Gitu. Iya. Jadi itu maksud saya, menurut saya. Nah berkaitan dengan diperkenalkan kepada generasi milenial. Nah ini yang menarik. Jadi memperkenalkan Islam Nusantara kepada generasi milenial itu kita juga harus memahami dulu karakter Iya. generasi milenial Betul, sekarang. betul. Yang pertama adalah kita harus melihat mereka adalah generasi yang sekarang ini generasi yang melek teknologi, Betul. menguasai teknologi informasi, Betul. ya kan? Media sosial. Paling tidak mereka pasti kalau kita bikin survei kecil-kecilan, misalnya 10 orang anak-anak dari generasi milenial kita kumpulkan, itu hampir 10-10-nya itu punya akun medsos, Betul. ya kan? Dan kalau kita pertajam lagi, mereka kalau kita pertajam lagi paling tidak mereka pemahaman terhadap informasi yang di mereka medsos itu akan cepat mereka tangkap. Iya. Nah, Jauh lebih update kalau kalau bahasa kita sekarang. tanya gitu. kita kerucutkan lagi mereka kalau memperoleh berita itu lebih cepat mana? Apakah dari TV? Apakah mereka pasti berita dari online? Dari online. Nah, salah satu karakter itulah yang harus kita tangkap, kita pahami dan kemudian kita jadikan peluang. Makanya memperkenalkan generasi milenial Islam Nusantara kepada generasi milenial itu yang pertama saya menganalisa begini. Pertama adalah kita perkenalkan lewat jalur pendidikan. Itu yang pertama, pendidikan. Pendidikan itu melalui taklim, ya kan, atau bisa di bangku perkuliahan atau ada kalau di lingkungan UIN di Universitas Islam itu ada mata kuliah pembaruan pemikiran modern Islam di Nusantara. Di Indonesia itu ada itu pembahasan tentang pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh, bukan hanya NU memang, tetapi ada pemikiran Gus Dur, mulai dari Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, bahkan saya mengajar mata kuliah, salah satu mata kuliah itu yang memperkenalkan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh itu kan salah satu jalur untuk memahami Islam Nusantara. Iya. Nah itu, kemudian di pendidikan ini kan bukan hanya di bangku formal, di jalur non formal juga bisa, misalnya pada saat taklim, halaqah. Nah tetapi mungkin yang harus di pendidikan ini juga harus menggunakan media yang menarik minat. Betul. Bukan hanya sekedar kita tuh ceramah atau bicara satu arah, tetapi juga kita menggunakan media. Menggunakan media apa? Misalnya kita menggunakan slide atau video atau film memperkenalkan sejarah. Jadi memperkenalkan itu, jadi anak milenial itu lebih cenderung sekarang lebih senang interaksinya itu menggunakan media dibanding mendengarkan ceramah satu arah. Iya. Dan mereka juga akan minta waktu untuk adanya diskusi interaktif. Iya. Nah, jadi memperkenalkan Islam Nusantara itu jalur pendidikan, tetapi yang pendidikan ataupun taklim, tetapi yang kreatif. Yang inovatif, yang tentu menarik minat mereka. Mereka pasti membosankan, pasti ditinggal tuh. Cuma cerita ceramah aja. Tetapi kalau bisa disampaikan dalam bentuk visual ya. Dalam bentuk visual, kemudian penyampaiannya menarik dan menyampaikan perjalanan sejarah itu dengan dalam bentuk gambar. Atau komik ya. Bisa juga dan betul. Makanya menggunakan media audiovisual, menggunakan media interaktif, multimedia, dan kemudian juga Nah ini orang yang menyampaikan juga harus pandai-pandai. Iya, lebih kreatif. Iya, lebih kreatif bagaimana menyampaikan supaya menarik audiens. Itu yang pertama, pendidikan, jalur pendidikan. Kemudian yang kedua memperkenalkan Islam Nusantara di kalangan generasi milenial ini melalui peer group. Oh iya. Kelompok pergaulan. Peer group ini bisa di lembaga pendidikan mereka, di komunitas mereka, di organisasi mereka. Itu kan terbentuk peer group tuh. Kelompok-kelompok. Ya kan? Kalau bahasa anak
kekinian itu ngegeng Ah, gitu kan. ngegeng. Nah, di kelompok-kelompok itu kan geng-geng sekarang kan tidak selalu berkonotasi negatif. Iya. Ya hanya sekedar istilah saja sekarang. Tetapi itu yang kita kenal dengan yang kita sebut sebenarnya peer group. Jadi kelompok-kelompok peer group itu bisa dia berkelompok karena dia latar belakang pendidikan sama, atau satu alma mater, atau bisa hobi yang sama, atau bisa komunitas. Iya. Nah, macam-macam, atau di organisasi. Nah, itu bisa diperkenalkan dari situ. Karena nanti akan kalau di peer group ini kita membutuhkan yang namanya role model. Iya, role model. Orang yang bisa mempengaruhi nanti, menjadi panutan. Nah, ini penting memperkenalkan Islam Nusantara di sini. Nah, kalau di kalangan generasi muda NU itu kan ada organisasi-organisasi kepemudaan seperti IPNU, IPPNU, Ansor. kemudian PMII, kemudian nanti yang sebelumnya ada GP Ansor, ada Fatayat. Nah ini yang kelompok-kelompok inilah yang menjadi garda terdepan memperkenalkan di kalangan milenial. Iya, iya. Tetapi dengan audiensnya masing-masing, dengan caranya masing-masing. Nah kemudian itu, yang ketiga melalui itu tadi media, menggunakan media teknologi informasi. Yang lebih masif Yang ketiga lagi. yang terakhir, ya iya karena jadi memperkenalkan Islam Nusantara, makanya pengurus NU, aktivis NU mulai dari tingkat pelajar sampai yang mahasiswa sampai ke pengurus NU-nya sekalipun itu harus aware, harus bisa paham dan memfahamkan. iya, bisa paham dan memfahamkan, bisa juga mereka itu melek teknologi informasi dan kemudian juga mau memperkenalkan dan men-share hal-hal positif ya, men-share hal positif mengenai Islam Nusantara ini di media kan banyak sekarang. Banyak. Mulai melalui channel di YouTube, ya kan, menggunakan Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Makanya akun-akun lembaga-lembaga ke-NU-an yang menggaungkan Islam Nusantara itu harus gencar sekarang. Kenapa? Iya. Supaya ketika generasi milenial membuka browsing segala itu mudah mengakses. Dia akan mudah mengakses informasi-informasi di Islam Nusantara di dalam genggamannya. Dan baru yang dipikirkan adalah konten yang menarik yang sesuai dengan usia mereka, kontennya. Dan harus ada yang mengisi konten itu yang tidak membosankan dengan bahasa yang mudah mereka pahami dan yang bisa dimengerti gitu loh, dan tidak jelimet. Kemudian juga ada yang harus mereka pahami juga bahwa ditanamkan kepada generasi milenial bahwa Islam Nusantara ini sebenarnya sudah dijalankan oleh orang-orang tua mereka, oleh bapak ibu mereka, kakek-kakek mereka, dan leluhur mereka. Jadi itu yang harus ditanamkan bahwa ini sebenarnya hanya tradisi, dan tradisi bagus, kenapa nggak dilanjutkan? Nah begitu. Iya. Nah, jadi, Islam Nusantara kita meminjam dari pemaknaan Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus. Jadi Islam Nusantara itu kan seperti idofah kalau dalam bahasa Arab. Idofah itu adalah gabungan dua isim atau lebih. Jadi Islam di Nusantara. Idofah itu kan menyimpan makna fi. Mungkin para santri, para kiai, para asatidz dan ustadzat mungkin agak sedikit paham mengenai idofah ini. Jadi kita sebagai warga NU tidak harus dan mungkin tidak perlu untuk mempermasalahkan apa itu Islam Nusantara secara jelas. Idofah kita telah belajar. Babul fasli, pintu kelas itu sudah jelas. Islam Nusantara juga sama. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai pengurus NU harus paham tentang Islam Nusantara. Jangan sampai kita pengurus NU malah tidak paham dan malah menyetujui untuk kontra tentang Islam Nusantara. Dan juga mengenai Islam Nusantara terhadap generasi milenial yang telah dijelaskan oleh Gus Mufid tadi. Sangat banyak dan tidak sedikit, Gus. Bagaimana media sosial hari ini meracuni generasi milenial dan juga grup-grup PA yang langsung di-share ke grup-grup yang entah itu rujukannya atau benar atau enggak. Jadi seolah-olah menyudutkan Islam Nusantara. Banyak orang mengatakan cukuplah Islam satu saja, nggak usah Islam-Islam yang lain. Padahal buktinya Muhammadiyah dengan Islam berkemajuan.
Islam terpadu yang SDIT yang di sekitar Jakarta dan sekitarnya juga sudah banyak, tapi mereka tidak mau menyanggah dan juga menyalahkan Islam itu. Nah, di giliran Islam Nusantara sendiri, nah di sini mereka seakan-akan dibisiki untuk terus melawan, untuk terus meracuni agar banyak orang untuk mensalah kaprahkan tentang makna Islam Nusantara. Nah, meracuni di sini yang di media sosial sangatlah masif. Oleh karena itu generasi milenial yang mungkin tadinya cukuplah Islam, cukup satu saja, nggak usah ada Islam-Islaman, itu yang menjadi pro kontra. Dari dulu, dari tahun 2010 sampai sekarang 2019 yang saya lihat di media sosial. Nah, menurut Gus Mufid sendiri, kan pro kontra ini terjadi ketika salah satu dosen saya pribadi yang ada di UIN Jogja itu kan melantunkan ayat Al-Quran dengan langgam Jawa. Nah, setelah ini diundang pada acara kegiatan keagamaan di istana pada waktu itu, Islam Nusantara semakin dihina, semakin dipojokkan. Nah, ini bagaimana tentang hal ini, Gus? Oke, jadi begini, kita juga tidak bisa menghindari banyak orang-orang yang tidak suka dengan gerakan yang dicanangkan oleh Nahdlatul Ulama berkaitan dengan Islam Nusantara. Kita juga tidak bisa memaksa orang untuk menyukai. Iya, betul. Itu sudah sunatullah. Jadi tetapi juga kita juga harus bersiap ketika ada orang yang anti dan membenci, kemudian mereka menyerang. Kita juga harus mempersiapkan jawaban-jawaban. Makanya saya bilang, ketika orang menganggap Islam Nusantara ini adalah aliran baru, itu adalah salah besar. Ini bukan aliran baru. Islam Nusantara ini yang saya bilang di awal tadi adalah mengokohkan bahwa inilah Islam di Indonesia, bukan merupakan aliran atau sekte baru, bukan. Jadi ini benar-benar kesalahan fatal, pemahaman ya yang banyak diterima di mayoritas di kalangan masyarakat yang belum begitu mengenal apa itu Islam yang diusung oleh Nahdlatul Ulama, yaitu Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah ini. Jadi kekeliruan ketika menganggap Islam Nusantara adalah sekte, kelompok, aliran baru. Bukan, ini hanya istilah. Ini meneguhkan, saya bilang meneguhkan, mengokohkan. Kita memberi label, semacam memberi merek saja bahwa Islamnya di Nusantara ini, Islam di Indonesia ini memiliki kekhasan, ciri khas, karakteristik yang berbeda dengan Islam yang ada di luar, gitu ya. Seperti di negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim, tetapi berbeda tradisi Islamnya dengan kita, gitu loh. Bahkan yang lucu, orang-orang yang baru melaksanakan pendidikan di Timur Tengah ingin membawa tradisi. Betul. Tradisi dari dunia Arab atau dari Timur Tengah atau dari negara Islam lain dibawa ke Nusantara, ya jelas nggak bisa. Belum tentu cocok, nggak kompatibel, gitu loh, belum tentu. Kalaupun ada, ya itu dipaksa-paksakan. Contoh misalnya tradisi kita di Indonesia ini Islamnya sarungan. Kemudian ada orang memakai gamis lah. Kalau di negara-negara Timur Tengah, gamis itu bukan hanya dipakai oleh orang-orang Islam. Iya. Di Mesir, Libanon, Syria, itu mereka pakai gamis. Di di negara-negara Arab itu mereka pakai gamis, baik yang Muslim maupun non-Muslim. Karena apa? Itu pakaian. Iya. Tradisi sama kayak sarung di Indonesia. Kan bukan hanya orang Islam yang pakai sarung. Di Bali mereka pakai sarung juga, yang orang-orang Hindunya. Ya kan? Orang-orang Hindu di Bali, di Lombok gitu, pakai sarung. Jadi hanya sebagai ciri khas saja, pakaian tradisi. Nah, itu contoh. Jadi Islamnya di Indonesia. Jadi ini banyak yang salah kaprah memahami. Nah, dan kita juga dididik
Jam'iyah ini, jamaah ya, Nahdlatul Ulama ini dididik untuk menghargai nilai-nilai yang ditanamkan oleh para ulama. Nah, itu sebenarnya yang sering kita dengar disampaikan oleh para kiai-kiai kita, bahwa kita tuh harus memegang teguh. Nah, Islam Nusantara tuh memelihara tradisi, tetapi tidak anti dengan nilai-nilai baru. Al-muhafazatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah itu. Jadi menjaga nilai-nilai lama yang masih baik. Ya kan? Tetapi juga kita mengambil merespon dan menerima ya kan hal-hal baru, modernisasi ya, yang bisa membawa kita kepada kemajuan gitu loh. Jadi kan kita nggak anti dengan gadget, dengan teknologi informasi. Ini kan persoalannya kayak teknologi itu kan, kenapa harus kita tolak, kenapa kita harus anti dengan medsos? Persoalannya kan usernya kan manusia. Teknologi saya katakan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Yang tidak bisa dipisahkan. Bisa membawa satu sisi bisa membawa kemudaratan, satu sisi bisa membawa kepada kemaslahatan. Betul. Atau lebih ekstrim lagi kalau misalnya kita ibaratkan bagaikan dua sisi mata pisau tajam. Iya. Yang satu sisi bisa membawa manfaat, kemajuan, tetapi satu sisi bisa membuat orang kepada jurang kehancuran. Contoh sekarang, ketika banyak kasus-kasus ya kan orang memanfaatkan teknologi informasi, media sosial untuk hal-hal yang negatif. Negatif, bahkan untuk tujuan yang merusak, memecah belah, menyebarkan berita bohong, hoax. Akhirnya kan mereka menjadi terpidana, ya kan tersangkut undang-undang teknologi informasi. Kemudian mereka dituntut, ya kan, disidang, dipenjarakan dan segala sebagainya. Makanya itu contoh yang saya bilang bisa membawa kepada kemadaratan. Ada lagi ketika memanfaatkan media untuk hal-hal negatif misalnya kan, tayangan-tayangan yang ditonton. Nah, itu kan kembali kepada diri kita masing-masing. User, kita ini user, penggunanya. Tetapi kalau kita bawa kepada untuk sebagai saran atau media membawa kepada kemajuan, maka teknologi itu menjadi salah satu itu yang salah satu contoh al-akhdhu bil jadidil aslah. Kita tidak anti kepada modernisasi selama itu bisa membawa kepada hal-hal yang positif atau membawa kepada kemajuan. Jadi itu. Nah, berikutnya kemudian ada orang ketika ada lantunan ayat Al-Qur'an ya kan dibacakan dengan langgam Jawa, itu sebenarnya kalau menurut saya selama ya Ibu itu ini persoalannya bagaimana orang menangkapnya. Iya. Selama bacaannya sesuai dengan makharijul huruf, dengan tajwidnya nggak masalah. Iya. Melakukan itu sebenarnya hanyalah bentuk kebiasaan orang membacakan Al-Qur'an ya kan dengan langgam-langgam yang misalnya dengan bayati dan sebagainya, itu kan yang mainstream. Iya. Ini hanya sekedar bentuk, mungkin kalau menurut saya juga tidak begitu ini, karena nggak semua orang menguasai bacaan dan langgam seperti itu yang disampaikan oleh salah satu yang dibacakan pada saat event keagamaan di istana. Waktu itu di istana yang dibacakan oleh salah satu qori ya, dosen UIN Jogja. Oleh dosen UIN Jogja. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang keliru kalau menurut saya. Itu hanyalah bentuk bagaimana dia menghayati bacaan itu, membacakannya dengan langgam. Saya beri catatan, selama tidak ya kan keluar dari hukum bacaan makharijul huruf Al-Qur'an, nggak masalah. Itu cuma lagu. Dan mungkin hanya ingin memperkenalkan bahwa ada di Pulau Jawa itu kan ada orang yang suka nembang, ya kan, ya terutama para Sindia. Jadi mungkin seperti itu. Tetapi kan ciri khas itu hanya ada di Pulau Jawa, belum tentu ada di Sumatera, belum tentu ada di pulau-pulau lain gitu loh. Jadi tidak perlu menjadi persoalan, itu hal yang biasa tetapi ingin dibesar-besarkan. Kemudian ada juga misalnya, dan
Islam Nusantara itu tidak masuk pada ranah ibadah. Enggak. Ini yang menjadi titik poin. Nah, begini. Prof. Badri Hatim di dalam buku Sejarah Peradaban Islam itu meneguhkan bahwa almarhum Prof. Badri Hatim dia menyampaikan begini. Agama atau ajaran Islam itu melahirkan budaya. Seyogyanya melahirkan budaya, tetapi budaya tidak bisa melahirkan agama. Jadi ajaran Islam itu ketika sudah masif, ya kan, sudah besar, itu hal yang luar, maka dia akan melahirkan tradisi-tradisi yang bercorak keislaman, bercorak ajaran Islam. Ada tradisi, tetapi tradisi, kebiasaan dalam masyarakat budaya tidak bisa melahirkan agama. Nah itu yang harus dipahami. Jadi ajaran Islam melahirkan tradisi. Nah itu di Indonesia. Nah makanya saya bilang saya ingin menyampaikan kepada masyarakat ini, ingin berbagi informasi. Maka pemahaman terhadap Islam itu di Indonesia tidak boleh sempit. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang ingin mendiskreditkan Islam Nusantara, itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk kebencian, bentuk-bentuk ketidaksukaan, ya kan? Dan itu adalah hal yang lumrah. Dan kita cukup menjawab dengan jawaban yang logis dan rasional, yang tidak perlu membuat konflik, ya kan? Jadi menurut saya Islam Nusantara tidaklah perlu dibesar-besarkan, apalagi menjadi pemicu untuk perpecahan. Keliru sekali. Jadi Islam Nusantara justru ingin, sekali lagi saya tegaskan, mengokohkan, meneguhkan bahwa Islam di Indonesia memiliki ciri khas, memiliki karakteristik tersendiri, gitu loh. Jadi saya rasa demikian, Mas Farhan. Jadi mungkin sebelum kita closing statement, bagaimana, ini yang terakhir, Gus Mufid, bagaimana pesan Gus Mufid pertama kepada para pengurus NU, terutama sebagai Wakil Ketua PCNU Jakarta Pusat, bagaimana Gus Mufid memberi pesan kepada pengurus NU yang mungkin masih ada kurang sreg dalam hatinya kepada Islam Nusantara. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kepada mereka sikap kita sebagai warga Nahdliyin, entah itu yang ada di struktural maupun yang ada di jamaah, terhadap mereka yang mungkin masih menganggap negatif dan tidak suka terhadap Islam Nusantara. Itu bagaimana, Gus? Ya, yang pertama untuk saya mengajak kepada pengurus NU, mulai dari tingkatan ranting, MUEC sampai cabang, bahwa kita mungkin perlu, sangat perlu ya justru menurut saya, untuk banyak membaca, membaca literatur sejarah Islam di Nusantara. Itu. Jadi kita harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak membuka-buka lagi, kemudian banyak-banyak berdiskusi, ya, agar pemahaman kita terhadap Islam di Indonesia atau di Nusantara ini tidak setengah-setengah, tidak sepotong-sepotong. Jadi nggak beralasan untuk tidak suka Islam Nusantara. Lucu malah kalau misalnya orang NU nggak suka Islam Nusantara. Karena yang tadi saya sebut di awal-awal tadi, bahwa Islam yang dikembangkan di Nusantara ini adalah oleh para masyayikh, para ulama-ulama yang memang orang Nusantara, yang mereka mendapatkan ilmunya dari luar, dibawa ke sini untuk dikembangkan, gitu loh. Dan akhirnya muncul tradisi-tradisi, itu adalah keniscayaan. Jadi yang ingin saya sampaikan, mari kita banyak-banyak membaca, banyak-banyak berdiskusi, membuka lagi literatur. Yang kedua, apa tadi? Orang yang tidak suka terhadap, yang masih tidak suka, yang berpikiran negatif. Nah itu bagaimana? Secara perlahan. Nah makanya itu tugas kita bersama. Kita ajak. Jadi yang sehat itu bukan berkonflik. Jadi di dalam ayat di surat Al-Imran itu 125 ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita
mengajak orang itu dengan baik-baik. Iya. Ya kan tidak pernah ada yang namanya di dalam ajaran Islam itu menyeru tuh kepada Yang kebaikan. dengan kekerasan. Dengan kekerasan. Ya, kita tetap bil hikmah dengan kebaikan, dengan cara yang baik-baik. Wajadil. Jadil ini dimaknai bukannya berkelahi, Berperang. tetapi jadil ini adalah untuk berdiskusi. Berdiskusi. Kita ajak mereka berdiskusi baik-baik. Banyak media sekarang yang kita bahas di awal dengan media sosial, media teknologi informasi. Kemudian jadi ketika ada pemberitaan atau ada share itu yang kalau menurut saya di media sosial itu ada ribuan, puluhan ribu Iya. informasi yang di-share mulai grup WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dipercaya, tidak bisa kita telan begitu saja. Mungkin bisa jadi hanya orang-orang kelompok-kelompok yang anti NU, Betul. anti Islam Nusantara dan mencomot data dari mana-mana ya kan nggak bisa dipegang dan itu gampang sekali mengcounternya. Mana data, mana rujukan mereka ya kan? Kan kalau kita punya rujukan yang sangat kuat, referensi yang sangat kuat literatur, makanya kita nggak usah khawatir. Siapapun yang ingin menyerang kita sudah punya Pemahaman ya. kita punya bekal untuk menjawab itu semua. Iya. Itu. Jadi closing saya Mungkin langsung closing statement, Gus. jadi penutup dari saya bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang dibawa ya, diajarkan oleh para pendahulu, para ulama-ulama terdahulu, para kiai-kiai terdahulu yang dakwahnya itu disesuaikan dengan karakteristik dan tradisi masyarakat Nusantara. Dan tentu tidak keluar dari ya kan ajaran dan syariat Islam. Dan yang kedua, bahwa memahami Islam Nusantara tidak bisa hanya dengan memperoleh informasi yang setengah-setengah, sepotong-sepotong. Iya, Tetapi apalagi instan hanya mendapatkan informasi dari media sosial, Grup WA. itu nggak cukup. Iya. Tetapi memahami Islam Nusantara harus banyak membaca literatur, banyak membaca buku, banyak berdiskusi. Dan melihatnya itu secara komprehensif dari berbagai sisi, dari berbagai sudut. Dan bagi orang-orang yang tidak suka Islam Nusantara, Anda boleh tidak suka tetapi harus memiliki alasan yang kuat. Betul. Ya kan? Harus memiliki argumentasi yang jelas. Silakan. Jadi jangan hanya karena dilandasi oleh kebencian lantas tidak suka tetapi tidak bisa memberikan argumen. Tidak memberikan penjelasan. Makanya di sini yang disebut dengan tabayun. Makanya kita harus banyak-banyak menggali, membaca. Dan ayo para sahabat di kalangan pengurus NU untuk kita mentradisikan, mendawangkan, membiasakan adanya pengajian-pengajian, diskusi-diskusi, kajian-kajian kitab di lingkungan NU untuk semakin meneguhkan, mengokohkan pemahaman kita terhadap Islam Nusantara. Demikian dari saya, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Mufid. Islam Nusantara ialah salah satu Islam yang ada di Indonesia. Insya Allah Nusantara dengan Nusantara, NU, santri dan tentara, insya Allah Indonesia akan semakin kuat dan jaya. Jadi kita harus tetap pegang Nusantara kita, yang pertama yaitu NU, kedua santri, yang ketiga tentara. Mungkin itu saja kajian dakwah online pada hari ini. Kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Farhan Maksudi. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.